Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baiklah, hari ini kita sudah masuk minggu kelima. Berarti kita masuk ke pertemuan 5 dengan materi pembahasan yaitu mengenai sistem informasi keuangan. Jadi sistem informasi keuangan ini yang perlu digarisbawahi yang pertama adalah fungsinya nanti untuk apa, kemudian eh, media yang digunakan untuk mengelola sistem informasi keuangan ini apa. Oke, yang pertama dulu, sistem informasi keuangan ini tentunya fungsinya adalah untuk mengelola seluruh transaksi yang dilakukan perusahaan, baik dari biaya yang dikeluarkan untuk melakukan transaksi, kemudian profit ya atau laba atau keuntungan yang dihasilkan perusahaan, kemudian pengeluaran yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan. Ya, jadi nanti siapa yang terlibat di dalamnya itu juga nanti dicatat. Kapan terjadinya transaksi tersebut. Nah, itu nanti dicatat dalam sistem keuangan ini. Itu fungsinya. Nah, untuk aplikasinya yang bisa digunakan nanti, aplikasinya ini banyak, fleksibel, tergantung kebutuhan masing-masing perusahaan ya. Nanti bisa menggunakan aplikasi berbasis web atau yang sudah kita eh, jumpai ya. Terus kemudian aplikasinya tentunya ada sistem banyak kan kalau masalah keuangan ya, misalnya ada perusahaan apa perbankan, asuransi, kemudian apa namanya penjualan ya, penjualan online. Nah, ini kan kaitannya dengan apa namanya sistem informasi keuangan. Jadi kaitannya dengan bisnis tentunya di dalamnya itu nanti apa namanya pengelolaan keuangan. Ya tadi yang lebih spesifik ya yang lebih mengarah itu ya tadi ada perbankan dan asuransi. Kalau penjualan kan itu kan eh, lebih ke produk ya. Jadi masuk juga tapi lebih ke produk. Nah, ini mengenai sistem informasi keuangan. Jadi aplikasinya apa saja tadi? Bisa menggunakan aplikasi berbasis web, aplikasi desktop ya, terus kemudian bisa menggunakan aplikasi yang sudah jadi. Nah, ini mungkin kalian baru dengar. Aplikasi yang sudah jadi apa seperti apa nih? Seperti Udu, kemudian Mayop, kemudian Jahir, Oracle. Nah, ini sudah jadi. Jadi bisa dimanfaatkan untuk eh, melakukan pengelolaan ya transaksi keuangan di dalam sistem informasi keuangan. Nah, itu mengenai fungsi dari sistem informasi keuangan dan aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan nanti. Nah, selanjutnya adalah model sistem informasi keuangan. Oke, modelnya semua sistem sama ya. Di sini hanya dia posisinya letaknya di mana. Nah, kebetulan ini untuk modelnya masih sama seperti sistem sebelumnya. Di mana dalam model sistem informasi itu kan ada sumber internal dan sumber eksternal. Sumber internal di sini nanti ada SIA-nya ya, ada SIA, ada sistem subsistem audit internal. Kemudian untuk eksternalnya, sumber eksternal, di sini nanti ada subsistem intelijen keuangan. Nah, masing-masing sumber input ini ya, sumber inputan dari maupun sumber internal maupun eksternal ini nanti semua seluruh datanya akan disimpan di database. Nah, nanti akan menghasilkan subsistem untuk akuntansi nanti menghasilkan subsistem ramalan. Untuk audit nanti menghasilkan subsistem manajemen dana. Nah, untuk intelijen itu nanti menghasilkan subsistem pengendalian. Nah, ketiga output ini semuanya nanti akan digunakan oleh perusahaan atau pemakai dalam hal ini. Ya, pemakai ini bisa perusahaan, bisa pemerintah, bisa sebuah lembaga ya. Nah, ini tergantung eh, apa namanya orangnya siapa. Yaitu orangnya ya bisa tadi sebuah perusahaan, sebuah organisasi, sebuah lembaga ya, atau pemerintahan. Nah, itu pemakai. Oke, selanjutnya subsistem informasi keuangan. Di sini ada SIA, tadi menyediakan data akuntansi ya.
yang berupa catatan mengenai segala sesuatu yang terjadi di dalam perusahaan. Baik, catatan itu terdiri dari ya, diperhatikan. Jadi catatan yang dilakukan di sini meliputi ya. Di sini bisa catatan untuk seluruh transaksi yang sudah dilakukan. Tadi baik pengeluaran, pemasukan, laba, siapa yang melakukan transaksi ya. Nah, ini juga selain itu menjelaskan juga apa namanya? Apa yang terjadi ya, kapan terjadinya, siapa yang melakukan. Nah, terus kemudian berapa yang telah dikeluarkan. Nah, ini catatan-catatan dalam akuntansi. Kemudian yang kedua adalah sistem anggaran, sistem informasi anggaran. Di sini tentunya menyediakan informasi keuangan bagi manajer keuangan. Jadi nanti sistem informasi keuangan ini, manajernya siapa yang mengelola, yaitu manajer finansial atau manajer keuangan. Seperti itu. Nah, untuk sub sistem informasi akuntansi, yang pertama itu nanti ada pemrosesan pesanan penjualan. Jadi sistem yang menangani pemrosesan pesanan dari pelanggan. Ini ya, ini mulai dari pelanggan pesan, kemudian bayar, barang dikirim, lalu dibuat laporan penjualan. Ini proses pemesanan. Oh, proses pemesanan ini baru sebatas proses pemesanan saja ya. Jadi di sini pelanggan pesan. Ya, tentunya di sini sampai barang sampai ya. Di sini konsepnya dibuat seperti itu. Kemudian yang kedua, pemrosesan persediaan. Jadi subsistem yang menangani perubahan dalam persediaan dan memberikan informasi pengiriman dan pemesanan kembali. Kemudian yang ketiga, buku besar. Nah, di sini subsistem yang mengkonsolidasikan data dari sistem akuntansi yang lain dan menghasilkan pernyataan dan laporan bisnis yang bersifat periodik. Nih, buku besar. Jadi periodik itu ya secara berkala ya, terus-menerus. Seperti itu. Kemudian yang keempat ada piutang dagang. Nah, piutang dagang ini nanti subsistem yang tentunya di dalamnya mencatat piutang pelanggan, kemudian menghasilkan faktur, kemudian pernyataan pelanggan bulanan, serta laporan manajemen kredit. Ini dimasukkan ke dalam piutang dagang. Nah, kaitannya dengan sistem anggaran tadi ya, di sini ada proses pembuatan anggarannya. Yang pertama, prosesnya gimana? Prosesnya di sini ada pendekatan dari atas ke bawah. Masih ingat kemarin ya, level manajemen ya, ada level top, middle, dan low. Dari atas ke bawah berarti kan dari pihak atasan ke bawah, paling rendah. Jadi dari top ke low. Jadi eksekutif, ya ini kemarin terdiri dari siapa saja? Eksekutif ada presiden, direktur, kemudian ada direktur utama, komisaris, dan lain sebagainya. Jadi eksekutif ini yang menentukan jumlah anggaran dan kemudian menekankan jumlah tersebut pada tingkat yang lebih rendah. Jadi nggak mungkin yang menentukan itu eh, karyawan bawahan ya. Tentunya di sini adalah pihak eksekutif. Kemudian pendekatan dari bawah ke atas. Nah, ini proses penganggarannya dimulai dari tingkat paling rendah tadi, dari apa namanya eh, level middle, sorry, low ya, dari level low ke middle. Bukan langsung bukan langsung ke ini ya, ke top ya. Jadi ke middle ini laporannya. Jadi bawah ke middle, low ke middle. Kemudian yang ketiga pendekatan partisipasi. Pihak yang akan menerima dana ikut berpartisipasi dalam menentukan tingkat dana. Nah, ini kalau button approve, kalau kalau ini top ya, top approve. Selanjutnya output sistem informasi. Yang pertama ada subsistem peramalan.
Subsistem peramal ini nanti salah satu kegiatan ya, kegiatan utamanya adalah kaitannya dengan seluruh kegiatan data ya, data yang dibuat, data laporannya maksudnya ya, laporan perusahaannya. Kemudian yang kedua, subsistem manajemen dana. Ini tugasnya untuk apa? Tugasnya nanti mengelola arus uang, menjaganya agar agar tetap seimbang ya dan positif. Ini subsistem manajemen data, jadi mengelola seluruh data yang ada, baik pengeluaran, pemasukan, laba, supaya tetap seimbang. Jadi ya supaya perusahaan itu tidak merugi ya, berarti pengeluaran yang dilakukan harus lebih kecil daripada pemasukannya. Kemudian yang ketiga ada subsistem pengendalian. Nah, ini nanti memudahkan ya manajer untuk menggunakan secara efektif semua sumber daya yang ada di perusahaan. Namanya subsistem pengendalian, controlling. Jadi semuanya dikontrol supaya perusahaan nanti tidak merugi penggunaan sumber dayanya, baik itu keuangan maupun infrastruktur harus seefisien mungkin. Nah, ini tugasnya dari sistem pengendalian. Baiklah, lebih jelasnya kita bahas satu persatu. Oke, yang pertama tadi subsistem peramalan. Fungsinya untuk apa? Fungsinya di sini untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja keuangan saat ini dan nanti terproyeksi dalam bisnis yang di atau sedang dikembangkan. Nah, di sini faktanya, di sini proyeksi dari masa lalu, kemudian keputusan semi terstruktur. Tidak ada peramalan yang sempurna. Ini faktanya. Nah, jenis peramalannya di sini nanti ada peramalan jangka panjang, peramalan jangka pendek. Jadi bukan peramalan dukun ya di sini ya. Jadi peramalan di sini adalah kaitannya dengan apa yang harus dilakukan perusahaan itu di masa dalam jangka waktu pendek saat ini dan dalam waktu jangka panjang ke depannya untuk setahun 2 tahun ke depannya. Nah, ini maksudnya peramalan seperti itu, bukan peramalan dari dukun ya. Oke, kemudian metode peramalan. Nah, metode peramalan di sini ada dua. Metode kuantitatif. Nah, metode kuantitatif ini tentunya metode yang melibatkan sistem penghitungan dan analisa yang mendalam. Jadi nanti ini dikenal dengan metode peramalan kuantitatif, di mana dalam metode kuantitatif ini nanti melibatkan penghitungan data dan analisa yang mendalam mengenai pengolahan data yang masuk. Kemudian metode yang kedua adalah metode non kuantitatif. Non berarti kan tidak melibatkan penghitungan. Jadi tanpa menggunakan penghitungan ya. Jadi sifatnya gimana nih? Kalau metode apa namanya non kuantitatif, jadi tidak melibatkan penghitungan, jadi tidak melibatkan data penghitungan data, tetapi di sini nanti didasarkan pada penaksiran subjektif. Jadi nanti metodenya penaksiran, bukan ngolah data ya. Kalau kuantitatif itu ngolah data, jadi ribet banget nih. Tapi kalau non kuantitatif itu penaksiran secara objektif. Jadi dikira-kira. Metodenya ada 3 jenisnya. Yang pertama ada teknik konsensus panel. Jadi konsensus panel ini terdiri dari apa namanya? Namanya aja teknik konsensus ya. Teknik konsensus panel berarti terdiri dari tentunya para pakar yang nanti para pakar ini secara terbuka mendiskusikan faktor-faktor yang berkaitan dengan masa depan dan mencapai proyeksi tunggal berdasarkan kombinasi input, masukan, dan pengeluaran yang dilakukan.
Nah, penemuan semacam ini nanti bergantung pada dialog tatap muka dalam ruang konferensi yang dilakukan oleh para tim konsensus ini. Kemudian metode yang kedua adalah metode Delphi. Metode Delphi ini adalah melibatkan sekelompok pakar, jadi masih melibatkan pakar juga yang nanti tidak bertemu secara langsung, tetapi nanti hanya menyerahkan jawaban atas sejumlah kuesioner ya. Jadi nanti menggunakan kuesioner yang nanti disiapkan oleh seorang apa namanya koordinator. Nah, ini perbedaannya antara teknik konsensus, panel, dan metode Delphi. Yang ketiga yaitu rapat elektronik. Rapat elektronik ini nanti namanya rapat elektronik ya. Nah, di sini tentunya menggunakan teknologi, baik nanti video conference atau menggunakan aplikasi seperti Zoom ya, Google Meet, ataupun Webex, ataupun Skype ya. Jadi namanya rapat elektronik di sini tentu ada ruangan khusus yang disediakan untuk rapat. Dan juga ada media elektronik yang dipakai. Ya tadi bisa video conference, kemudian ada bisa YouTube, apa bukan YouTube juga bisa ya. Streaming ya itu kan langsung kalau streaming. Terus kemudian apa namanya Zoom tadi, Webex, kemudian Meet dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada subsistem manajemen dana. Nah, di sini fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk membantu pengelolaan aset seperti kas dan saham dengan manfaat yang tinggi, tetapi dengan resiko yang kecil. Ini fungsinya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya memastikan bahwa arus uang yang masuk melalui pendapatan lebih besar dari arus uang yang keluar melalui biaya. Tujuan yang kedua untuk apa? Tujuan yang kedua adalah memastikan bahwa keadaan ini nanti akan stabil sepanjang tahun. Ini tujuan dari dilakukannya manajemen dana. Ya, tentunya berbeda ya ketika sebuah perusahaan itu bisa mengelola dana perusahaan dengan baik atau tidak. Nah, itu kan apa namanya? Tentunya di sini berbeda. Makanya di sini dana itu perlu di manajemenin atau perlu dikelola dengan baik. Yang ketiga ada sistem pengendalian. Nah, ini fungsinya untuk apa namanya? Melaksanakan evaluasi keuangan. Namanya pengendalian ya. Tadi kan saya katakan mengontrol seluruh biaya yang dikeluarkan, dilakukan untuk transaksi, pemasukannya berapa, terus keuntungannya berapa. Nah, ini di apa namanya? Diawasi di sini. Nah, selanjutnya adalah auditor. Auditor ini tentunya adalah tugasnya namanya juga auditor. Kalian sudah familiar tentunya ya auditor ini. Nah, auditor ini tentunya tugasnya memeriksa catatan akuntansi untuk menguji kebenarannya. Kan biasa kalau kasus-kasus yang kita dengar sehari-hari ya, misalnya ada audit dari BPK untuk tersangka kasus korupsi. Nah, itu yang diaudit ya ini keuangannya. Aliran dana yang masuk mungkin ke rekeningnya, apa yang ditransfer itu kemana saja. Ini nanti diaudit. Nah, di sini auditor ada dua. Ada auditor eksternal dan auditor internal. Kalau auditor eksternal, ini auditor yang bekerja untuk kantor akuntansi publik. Sedangkan auditor internal ini nanti auditor yang dimiliki sendiri oleh perusahaan. Jadi kalau internal ini biasanya dari apa namanya? Dari pihak luar.
bisa dari kalangan akademisi, bisa dari kalangan profesional yang tentunya berprofesi sebagai auditor. Bisa dari BPK, bisa dari akademisi yang disediakan oleh universitas ya, itu bisa seperti itu. Ini dari eksternal. Kalau dari internal sendiri ya semua perusahaan pasti mempunyai auditor. Lah kalau nggak punya auditor gimana nanti kalau para karyawannya pada korupsi? Jadi kan nanti nggak terbukti. Makanya di sini perlu disediakan auditor internal. Jadi masing-masing perusahaan itu mau nggak mau harus punya lah. Ketika nanti terjadi penyelewengan dana, itu kan nanti untuk proses auditnya gampang. Dibandingkan nanti sebuah perusahaan itu tidak memiliki auditor. Nah, itu akan kesulitan ketika terjadi penyelewengan dana perusahaan. Seperti itu. Nah, ini apa namanya? Ilmu juga nanti buat kalian ya ketika kalian mau membuat sebuah perusahaan. Nah, di sini yang perlu kalian pertimbangkan juga adalah di sini membentuk tim audit. Jadi nanti tugasnya apa? Tugasnya ketika terjadi penyelewengan dana, jadi cepat ini penelusurannya. Jadi nggak pasti terdeteksi. Jadi siapa ini yang korupsi sekian miliar seperti itu. Yang menyelewengkan dana sekian miliar itu ketahuan ketika dilakukan audit itu. Nah, untuk audit internal di sini sifat pekerjaannya adalah objektif dan independen. Jadi ini tidak ada tekanan, tidak ada dia memihak ya. Jadi dia bekerja secara objektif dan independen, tidak mengikat. Jadi bebas, dia tidak memihak siapapun. Harus ini. Jadi kalau memihak salah satu pihak ya berarti nanti bukan independen lagi. Seperti itu. Jadi independen di sini adalah dia tidak memihak siapapun. Jadi objektif itu secara real. Jadi sesuai kenyataan, objektif. Kalau independen itu dia tidak terikat kepada siapapun, pihak siapapun kecuali perusahaan yang memang menugaskan dia. Jadi misalnya ada eh, beberapa pihak yang korupsi. Nah, dia tidak memihak nih. Jadi secara independen. Jadi dia bekerja secara independen dan objektif. Kemudian yang kedua, pengetahuan dan keahlian yang harus dimiliki dia. Pendidikan tentunya harus memang ahli di apa namanya pendidikannya memang ya minimal S1 lah seperti itu. Kemudian kemampuan khusus, nah skillnya dia harus mempunyai skill audit keuangan. Pengalaman ya diperlukan ya memang harus yang berpengalaman 2 tahun, 3 tahun yang berkecimpung di bidang keuangan seperti itu. Selanjutnya poin terakhir yaitu posisi audit internal dalam organisasi. Nah, itu posisinya ada di level keempat ya. Pertama di sini ada Dewan Direksi. Ini terdiri dari komite audit. Kemudian yang kedua di sini ada CO-nya. CO-nya ini bisa di bagian keuangan dan bagian apa namanya kantor. Ada CO ya, Chief Executive Officer dan Chief Financial Officer. Jadi ini bagian perkantorannya, ini bagian keuangannya. Kemudian Direktur Audit Internal. Kemudian yang eh, terakhir adalah Departemen Audit Internal. Nah, ini posisi audit internal dalam organisasi. Jadi ya kalian pasti sudah ada gambaran ya ketika nanti mau membuat sebuah perusahaan. Jadi eh, bagaimana nanti menempatkan audit itu? Ya kalau untuk dewan direksi di sini nanti ada namanya komite audit ya. Nah untuk eh, chief eksekutif ini biasanya manajer ya, terdiri dari para manajer. Nah dia di CO ini terdiri para manajer. Kemudian eh, ini ada direktur, ini namanya nanti di sini ada audit internal. Nah kalau departemennya di sini nanti juga ada, misalnya kan departemen atau divisi ya, divisi personalia, divisi keuangan, terus kemudian divisi SDM, IT, dan divisi pemasaran, dan divisi yang lain-lain. Nah, ini juga nanti harus ada auditnya, seperti itu.
Oke, untuk materi hari ini sudah selesai. Untuk tugasnya, apa ya tugasnya ya? Hmm, untuk tugasnya sama seperti minggu kemarin saja ya. Tugasnya meresum atau merangkum. Jadi silakan minimal 2 paragraf, apa namanya, dari apa yang sudah saya sampaikan eh, hari ini terkait materi sistem informasi keuangan dari poin 1 sampai selesai tadi. Silahkan nanti dibuat resumnya, terus kemudian nanti dikirim di grup seperti kemarin ya, dikirim seperti itu. Oke, demikian materi yang dapat saya sampaikan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.